Ini adalah gambaran lingkungan pengendapan yang lain, yaitu pantai dengan masing-masing komponennya. Contohnya ini longsor current, barrier beach, bay, dan lain-lain. Ini adalah contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh dari lingkungan pengendapan non-marin, yaitu bisa di darat, seperti ini contohnya di gurun, atau lingkungan pengendapan air tawar, misalnya ini danau. Ini adalah contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai salah satu contoh lingkungan pengendapan non-marin, yaitu hutan bakau. Ini beberapa gambaran dari foto-foto hutan bakau dan lingkungannya. Hutan bakau penting dalam geologi dan paleontologi karena merupakan batas antara marin, laut, dan non-marin. Selain contoh pantai tadi, bisa juga batasnya berupa hutan bakau atau mangrove seperti pada slide ini. Ini lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh dari lingkungan pengendapan non-marin, yaitu gurun. Ini contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh lingkungan pengendapan non-marin atau non-laut, yaitu lingkungan pengendapan gunung. Ini contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh lingkungan pengendapan non-marin, yaitu tundra dengan contoh floranya dan faunanya. Ini contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh lingkungan pengendapan non-marin, yaitu padang rumput. Ini adalah contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh lingkungan pengendapan non-marin yang berada jauh dari laut, jauh ke arah daratan, yaitu hutan tropis. Ini contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh lingkungan non-marin yang juga berada jauh dari pantai, berada di dataran tinggi, yaitu hutan temperate. Ini adalah contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh lingkungan pengendapan non-marin, yaitu sungai, atau disebut juga sebagai aluvial. Lingkungan pengendapan sungai atau aluvial ini banyak didiskusikan di dalam geologi, karena itu menjadi penting dalam geologi. Berikut adalah penjelasan tentang karakter sungai berdasarkan tahapan morfologinya yang biasanya akan menghasilkan litologi atau batuan tertentu dengan ciri yang berbeda-beda. Terbagi menjadi 3 yang utama, yaitu tahapan muda, biasanya dicirikan oleh arus yang kuat, arus sungai yang kuat, dan tebing-tebing tepi-tepinya yang terjal. Kemudian tahapan dewasa, biasanya arusnya sudah tidak terlalu kuat, dan arusnya saling berpotongan sehingga sering disebut sebagai sungai teranyam, dan tebingnya, tepi-tepi sungainya mulai melandai. Tahapan terakhir atau tahapan tua, biasanya sungainya sudah sangat pelan arusnya, dan sudah membentuk meander seperti ini, dan dinding-dindingnya biasanya sudah tidak ada lagi. Hanya tinggian saja yang sedikit lebih tinggi dari badan sungainya. Ini adalah contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh lingkungan pengendapan non-marin, yaitu danau air tawar atau juga disebut sebagai lakustrine. Biasanya danau ini terdapat di dataran tinggi, di pegunungan, yang tidak menyatu airnya dengan laut. Sedangkan danau yang di dekat laut atau di pantai, di mana pada saat air pasang airnya menyatu dengan danaunya, disebut sebagai lagun. Ini adalah salah satu contoh lingkungan pengendapan yang lain, sebagai contoh lingkungan pengendapan non-marin, yaitu gumuk pasir atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai dune. Salah satu contoh yang terkenal yang ada di Indonesia adalah gumuk pasir yang terdapat di Parangtritis di Jawa Tengah. Ini adalah foto gumuk pasir yang terdapat di Parangtritis di Jawa Tengah. Gumuk pasir atau dune yang terdapat di Parangtritis di Jawa Tengah, seperti pada foto ini, memiliki penyebaran yang luas sampai 1,5 km lebih dari pantai Parangtritis, dengan ketinggian maksimal sekitar 15 meter dari permukaan laut.
Ini adalah endapan dun yang lain yang terkenal di dunia, disebut sebagai Viladun yang terdapat di cekungan Aquitanie di Prancis. Ini adalah gambaran penyebarannya dari pasir dunnya, dari garis pantai sampai jauh ke arah daratan. Foto ini menggambarkan ketinggian dari Viladun yang bisa mencapai 115 meter dari muka laut. Foto ini adalah gambaran skematik dari Viladun yang menggambarkan adanya beberapa paleosoil atau tanah purba yang sempat terbentuk selama pembentukan Viladun dari awal sampai sekarang. Hal ini menggambarkan bahwa Viladun sudah terbentuk sangat lama sekali dan melalui berbagai tahap yang ditandai oleh batas-batas paleosoil. Ini adalah foto Viladun yang lain, di mana dapat dilihat ada beberapa paleosoil 1, 2, 3 yang membatasi pengendapan pasir-pasir dun di antaranya. Foto ini memperlihatkan beberapa lapisan paleosoil yang terdapat di Viladun dengan kenampakan dari atas. Ini adalah lapisan paleosoil yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berikut adalah data-data dari Viladun. Yang pertama, tinggi Viladun adalah 115 meter dan merupakan dun tertinggi paling tidak di Eropa. Lebarnya mencapai 500 meter dan panjangnya mencapai 2,7 km. Dun Parangtritis umumnya maksimum tingginya hanya 15 meter. Berikut adalah pembagian zonasi batimetri yang lain menurut Headspad tahun 1975. Menurut Headspad tahun 1975, selain litoral, batial, dan abisal, juga terdapat klasifikasi lingkungan pengendapan yang lain yang lebih dalam, yaitu hadal zone atau zona hadal yang lebih dalam dari 6.000 meter. Headspad juga menerangkan tentang adanya zona CCD di bawah kedalaman 4.000 meter. Zona CCD ini adalah kepanjangan dari Carbonate Compensation Depth, di mana organisme atau material yang mengandung kalsit atau karbonat akan mengalami pelarutan apabila berada lebih dalam dari zona CCD ini. Berikut adalah penjelasan tentang ACD atau Aragonite Compensation Depth, di mana pada kedalaman tertentu, hewan atau material yang terbentuk dari aragonit akan melarut atau hancur, dan juga mengenai CCD atau Carbonate Compensation Depth seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. ACD dan CCD ini kedalamannya berbeda-beda di masing-masing samudra di bumi. Contohnya ini, ACD yang pertama yaitu sekitar di bawah kedalaman laut rata-rata 1,5 km dari permukaan. Maka hewan yang cangkangnya terbentuk dari mineral aragonit akan larut atau hancur akibat tekanan. Di Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, kedalaman ACD ini adalah sekitar 0,5 sampai 1,5 km. Sedangkan di Samudra Atlantik antara 2 sampai 3 km berdasarkan Berger tahun 1978. CCD atau Carbonate Compensation Depth yaitu di bawah kedalaman laut yang berkisar antara 4,5 km di Samudra Pasifik. 4,5 km ini dihitung dari permukaan laut dan sekitar 5,3 km di Samudra Hindia serta 4,5 sampai 4,9 km di Atlantik. Maka hewan-hewan yang cangkangnya terbentuk dari kalsit akan larut atau hancur. Ini menurut Endel tahun 1975. Sedangkan sisa fauna lain yang lebih tahan pada kedalaman yang lebih dalam dari CCD adalah hewan-hewan yang bercangkang terbentuk dari silika. Contohnya adalah radiolaria. Kegunaan mengetahui atau mempelajari ACD dan CCD dalam geologi adalah apabila kita menemukan batuan sekarang yang hanya terdapat fauna atau fosil yang tubuhnya atau cangkangnya terbentuk dari silika saja,
maka diperkirakan batuan tersebut terbentuk pada kedalaman laut yang lebih dalam dari CCD. Contoh lainnya, misalnya pada batuan di mana kita bisa menemukan fosil yang cangkangnya terbentuk dari CCD dan silika saja, tidak ada yang ACD, maka diperkirakan batuan tersebut terbentuk pada kedalaman di bawah zona ACD. Slide ini memberikan penjelasan tentang perbedaan kedalaman CCD di masing-masing samudra di bumi dari waktu ke waktu dalam kerangka waktu geologi. Jadi, CCD ini dari waktu ke waktu pada suatu samudra belum tentu sama. Contohnya ini, di Samudra Pasifik CCD pada sekitar 100 juta tahun yang lalu, kedalaman CCD adalah sekitar 3,8 km dari permukaan. Tetapi pada 50 juta tahun yang lalu, kedalaman CCD ini berubah menjadi sekitar 3,4 km dari permukaan. Lisoklin. Lisoklin adalah suatu batas kedalaman tertentu di lautan atau di samudra, di mana di bawah level kedalaman tersebut, laju pelarutan kalsit menjadi meningkat secara signifikan atau secara dramatis. Jadi dalam hal ini, lisoklin dan CCD tidak sama.